A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat para penonton yang semoga Allah curahkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hingga pada hari ini kita masih diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali merasakan nikmatnya memasuki bulan Ramadan. Bersalawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh menjadi sebuah kenikmatan yang sangat agung ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk merasakan keagungan bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan ayat suci Al-Qur'an itu pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apakah malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada disebut dengan malam qadar. Malam qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh niat, dengan penuh tekad, dengan penuh azimah dan berharap semata-mata untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, sahabat penonton sekalian, izinkanlah Al-Faqir untuk menyampaikan, kalau seandainya di beberapa pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh para asatiz, para al-masyayikh, para tuan-tuan yang sudah menjelaskan tentang ahkam wal asrar wal hikam wa ghairu dzalika minal fadail wa ma yata'allaqu bisiyam, sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya tentang keutamaan-keutamaan puasa, tentang berkah-berkah yang ada di dalamnya, tentang berbagai macam amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan dengan segala motivasi yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkanlah pada kali ini kita akan membahas tentang kaifa tadarajat ahwal siyam, yaitu mengenai bagaimana tahap atau fase dalam pengewajiban puasa ini, atau tahapan di dalam puasa Ramadan ini. Sebagaimana Al-Faqir akan mengambil pembahasan kita pada kitab Ghayatul Ihsan yang dikarang oleh Hadratul Sahibil Fadilah wa Siyadah Hujjatul Muhaddisina fi asrihi Imamul Muhaqqiqin Al-Alimul Alama wal Bahr Al-Fahama Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Di sini disebutkan bahwasanya fase daripada diwajibkannya Al-Quran itu melalui 3 fase, sebagaimana salat juga melalui 3 kali tahapan. Adapun amma ahwalus siyam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, adapun fase dalam puasa Ramadan itu melalui 3 fase. Apa fase yang pertama? Disebutkan dalam kitab ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke Madinah, faja'ala yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di setiap bulan itu 3 hari. Jadi setiap bulan diambil 3 hari. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping itu juga melaksanakan puasa Asyura. Kemudian setelah itu, summa innallaha farada alaihi siyam. Kemudian datanglah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akan kewajiban puasa Ramadan. Di dalam ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
siapa yang sakit di antara kalian atau berada dalam perjalanan, maka dengan iddah, maka dengan membayar fidyah, dengan memberikan makanan terhadap orang miskin. Tetapi kewajiban puasa pada bulan Ramadan ini adalah fardhu siyam ala takhir, yaitu kewajiban, hanya saja kewajiban itu bersifat pilihan. Imma pilihannya adalah dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, atau dia memilih untuk, jika dia tidak ingin melaksanakan puasa, maka dia memilih dengan melaksanakan fidyah, memberikan makan kepada orang fakir miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melaksanakan kebajikan dengan penuh kerelaan hati, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa, jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Dari sini kita mengetahui bahwasanya an-nasiyama tadarraja salah satu ahwal, bahwasanya puasa ini melalui 3 fase. Kita baru sebutkan 2 fase. Fase yang pertama adalah Rasulullah SAW itu pada mulanya beliau menjadikan di setiap bulan itu puasa selama 3 hari. Juga di satu sisi beliau juga melaksanakan puasa Asyura. Kemudian setelah itu furidha as-siyam ala takhir. Kemudian diwajibkan puasa tetapi bersifat takhir, yaitu bersifat pilihan. Dalam artian siapa yang hendak berpuasa, maka dia ahlan untuk berpuasa, dan siapa yang ingin berbuka tidak berpuasa, maka dia dengan membayar fidyah, dan itu sudah cukup baginya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana? Fase yang kedua itu adalah dengan menghapuskan syariat takhir ini. Syariat kewajiban berpuasa secara takhir. Naskhut takhir wa fardhu siyam ala kulli muqimin sahih, yaitu kemudian menjadikan puasa ini menjadi fardu bagi seorang muslim yang mukim dan juga dia sehat. Mukim dalam artian dia sedang tidak melaksanakan safar sesuai dengan syarat-syarat fikih yang disebutkan di kutubil fiqih, dan kemudian dia berada dalam keadaan sehat, maka mereka inilah yang tertuntut bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Wa baqiyal it'amu fi haqqi syekhil harami alladhi la yastati'u siyam, dan kemudian kebolehan untuk atau kewajiban untuk memberikan makanan kepada orang miskin itu jatuh haknya kepada orang-orang yang tua renta yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Artinya apa? Kewajiban puasa dalam artian bersifat pilihan tadi dihapuslah di fase yang selanjutnya, fase yang bersifat takhir tadi, sehingga apa? Puasa ini wajib bagi yang mampu, yang sehat dan yang mukim. Kemudian memberikan makanan itu bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, sehingga tidak ada lagi kewajiban yang bersifat pilihan. Nah, ini bagaimana? Karena turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala anzalal ayatal ukhra. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas, yaitu pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan Allah jelaskan berbagai macam petunjuk di dalamnya, minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Siapa yang bisa menyaksikan bulan ketika itu maka hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau siapa yang sedang bersafar ketika itu dan memenuhi syarat-syarat safar pastinya untuk dibolehkannya dia tidak berpuasa, maka dia harus mengganti puasanya. Dan bagi yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, bagi wanita, bagi orang tua yang renta, maka dia wajib untuk melaksanakan fidyah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmiluna 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa itu bagi orang yang sehat. Kemudian memberikan rukhsah atau memberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit atau melaksanakan safar. Kemudian sabit atau tetaplah hukum untuk memberikan makanan itu hanya bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Nah, kemudian apa? Fase selanjutnya, fase yang ketiga, itu adalah fase ibahatul akal wasyurb, yaitu fase dibolehkannya makan dan minum sepanjang malam.
Nah, ini maksudnya bagaimana? Karena di awal Islam, ketika itu, para sahabat ketika itu, ketika mereka sudah memasuki maghrib misalnya, maka setelah sholat isya, mereka tidak bisa lagi untuk makan, minum, ataupun cakap untuk berhubungan dengan istri beliau. Jika itu sudah memasuki sholat isya, sudah memasuki waktu isya. Atau mereka sudah tidur. Jadi sudah masuk maghrib, kemudian mereka tertidur. Maka kalau mereka bangun lagi, mereka itu sudah tidak bisa lagi makan ataupun minum, ataupun berhubungan dengan istri mereka. Nah, jadi bagaimana kisah ini terjadi? Kanu ya'kulun wa yashrabuna wa ya'tunan nisa ma lam yanamu. Bahwasanya para sahabat dahulu, mereka itu tidak makan dan minum dan tidak pula mendatangi istri mereka, ya, setelah mereka tidur. Mereka tidak melaksanakan itu lagi. Fa idza namu imtana'u. Kalau mereka sudah tidur, maka mereka tidak melakukannya lagi. Kemudian ada sahabat yang bernama Abul Qais Sirmah Al-Ansari. Nah, sahabat yang bernama Sirmah ini, beliau itu pada suatu hari beliau bekerja dalam keadaan berpuasa. Pagi bekerja sampai sore hari. Kemudian setelah beliau pulang dari kerja, beliau datang kepada keluarga beliau, datang kepada istri beliau karena beliau ingin berbuka. Maka beliau bertanya kepada istri beliau, apakah memiliki makanan? Maka kata istri beliau, belum ada. Maka mungkin bisa aku carikan dulu makanannya. Kemudian istrinya keluar, sebagaimana riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di kitab tafsir beliau. Kemudian istri beliau keluar untuk mencari makanan. Ketika menunggu istri beliau, walabat alaihi ainah, ngantuknya tiba. Matanya tidak bisa dia tahan, sehingga beliau pun terngantuk dan kemudian tertidur. Sehingga ketika istrinya datang, maka istrinya berkata, khaybatan lak, ini adalah sebuah kerugian bagimu. Karena pada awal Islam, setelah tertidur, maka mereka tidak bisa lagi untuk makan dan minum maupun berjima dengan istri mereka. Sekalipun fajar belum masuk, sekalipun waktu imsak belum masuk. Tetapi karena mereka sudah tidur, maka mereka tidak bisa melakukannya lagi. Nah, oleh karena itu pada suatu saat, sehingga sahabat Sirmah ini pun terbangun. Dan beliau tidak bisa makan lagi, tidak bisa minum lagi. Ketika itu beliau dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu lelahnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Mali araka qad jahadta jahdan katsiran atau jahdan syadidan?" Kenapa kemuliaan engkau ini betul-betul sangat lemah sekali hari ini? Maka sahabat Sirmah itu menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni amiltu ams." Sesungguhnya aku kemarin bekerja. Faji'tu fa'alqaitu nafsi fanimtu. Kemudian setelah bekerja, aku pulang. Fa'alqaitu nafsi, kemudian aku merebahkan diri, kemudian aku tertidur. Sehingga aku tidak sempat lagi untuk makan. Fa'asbahtu hina asbahtu sha'iman. Sehingga aku pun terbangun pada pagi hari tanpa makan dahulu dalam keadaan berpuasa. Dan kemudian apa? Juga terjadi pada sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi pada sahabat Sayyidina Umar? Wa kana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu qad asaba minan nisa'i ba'da ma nam. Bahwasanya apa? Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menjima istri beliau, dan ini disebutkan dari kitab tafsir. Sedangkan istri beliau ketika itu sudah tidur. Kita sebutkan sebelumnya bahwasanya di awal keislaman dulu, kalau seandainya waktu sudah memasuki salat Isya, maka mereka tidak bisa untuk makan dan minum atau jima dengan istri mereka. Begitu juga kalau mereka sudah tertidur pun, maka mereka juga tidak bisa melakukannya. Tetapi ketika istri beliau ini sudah tidur, kemudian melakukan hubungan tersebut, kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat. Inilah fase yang terakhir, yaitu adalah fase dibolehkannya makan dan minum sepanjang malam, sebelum tidur ataupun setelah tidur, sampai setelah terbitnya fajar. Dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian untuk mencampuri istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagimu dan engkau pun adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan diri kalian. Fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian, telah menerima taubat kalian. Fal'an, maka sekarang, basyiruhunna, diperbolehkan bagi kalian untuk mencampuri istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang sudah Allah tuntut bagi kalian. Wakulu washrabu,
dan diperbolehkan dari sekarang kalian untuk minumlah. Silakan untuk makan. Fakulu washrabu sepanjang malam hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai jelas antara benang merah dan benang putih. Maksudnya apa? Sampai jelas fajar shadiq. Jadi di sini Allah turunkan rukhsah, sebuah keringanan bagi mereka, diperbolehkan bagi mereka untuk tetap makan, minum, ataupun maaf cakap boleh untuk berjima dengan istri mereka selama di malam hari, baik mereka belum tidur maupun setelah mereka tidur, baik sebelum isya maupun setelah isya, sampai terbitnya fajar shadiq. Summa atimmus siyama ila lail. Kemudian kalau sudah masuk fajar, atimmus siyam ila lail. Sempurnakanlah puasa kalian, tahan puasa kalian ilal lail sampai terbenamnya matahari. Maka inilah fase terakhir daripada fase diwajibkannya puasa Ramadan. Ilal yaumit tali, sebagaimana kita sebutkan, karena di awal Islam sebelumnya, man nama qabla ayyakul wajaba alaihi muwassalata saum ilal yaumit tali. Karena pada zaman dahulu, kalau seandainya sebelum isya, kalau sudah masuk isya, maka mereka tidak bisa makan dan minum lagi. Atau mereka sudah tidur, ketika bangun, mereka sudah tidak bisa lagi untuk makan atau minum atau menjima istri mereka, walaupun fajar belum masuk. Sehingga turunlah ayat ini setelah para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Allah mengetahui akan kesulitan mereka, dan ini menjadi rukhsah bagi mereka, sehingga ini menjadi ayat untuk membolehkan mereka dan meringankan mereka terhadap kejadian yang ditimpa oleh Abul Qais Sirmah Al-Ansari dan juga sahabat Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Semoga ini bermanfaat. Hanya ini yang bisa Fakir sampaikan. Wa istahdharuni warhamuni bida'watikum at-thayyibah wa jazakumullahu anni kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.